Di mana hal ya? Kita sapi itu harus kita sembelih. Tapi kalau ada murid kita tanya, iya kan? Pak Kiai, saya harus nangkap ikan dari laut. Gimana cara sembelihnya? Otaknya bisa. Karena ikan itu karena saking sucinya, saking halalnya. Ini kan ada binatang, Pak. Kalau saya ditanya anjing, selesai. Anjing itu haram untuk saya makan, kan gitu. Itu udah nggak ada orang hilang. Tapi kalau anjing laut itu kan susah. Dilihat mukanya anjing, fisiologinya ikan kan. Repotnya dia tidak punya kakak, kartu keluarga. Kalau dia punya kakak enak sih. Oh, bapaknya anjing, ibunya anjing, berarti Anda anjing gitu. Oh, bapaknya ikan enak kan. Dia nggak bisa kita tanya, kamu tuh sebetulnya anjing apa ya? Maka di situ orang nggak boleh, Pak. Kemudian saling apa itu? Menyalahkan. Karena orang yang mengharamkan anjing laut, di mata dia keanjingannya itu lebih kuat daripada keikanannya. Yang mengatakan itu halal, itu keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Ini namanya cara menyampaikan, cara kita membaca zaman. Tadi seperti bunga bank itu kan. Ya, mayoritas ulama dulu mengatakan itu bagian dari riba. Jadi yang diharamkan agama itu yang pertama riba dulu. Ya, bunga bank itu apakah dia sama dengan riba atau tidak sama dengan riba, itu bergantung cara pandangnya. Ada yang mengatakan ini riba. Karena apa? Karena status hukum DPK itu dalam undang-undang perbankan itu hutang. Makanya kita naruh duit di bank pasti dijamin kan akan kembali. Kalau investasi kan tidak dijamin untuk kembali misalnya, maka dia mengatakan ini riba. Yang satu bilang ini tidak riba, karena itu tidak menjadi substansi. Niatannya kan mengembangkan uangnya melalui investasi dan macam-macam. Saya nggak mau berdebat soal itu. Tapi yang saya katakan ikrar tadi, kita harus hati-hati di zaman seperti sekarang. Ditanya, Kiai, apa hukumnya bunga bank? Langsung dijawab, riba, haram, dosa besar. Bukan itunya yang dituju. Nanti ada tambahan di bawahnya. Saudara-saudara, ayo kita tarik duit kita semua dari bank. Itu namanya rush. Loh, ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Begitu duit itu ditarik, banknya itu pasti bangkrut, Pak. Tapi yang punya belum tentu miskin. Yang punya sudah ada di Singapura. Yang punya sudah ada di Hong Kong. Ya, dia itu gajah, Pak. Biar kurus, lebih gemuk dari sapi. Paham, Pak? Ya? Walaupun banknya bangkrut, tapi duit dia untuk hidup 7 turunan. Kan kejadian, Pak. Ya, waktu 98 itu, semua konglomerat yang punya bank itu divonis bangkrut, Pak. Tapi tidak ada yang mati kelaparan. Gitu. Gagal-gagal semua sampai hari ini, Pak. Nah, tapi Indonesia kalau diras kayak gitu, maka ekonomi Indonesia satu negara pasti akan apa ya? Kolaps. Begitu bank itu duitnya habis, maka rating negara ini sebagai negara yang berisiko. Itu bukan cuma langsung yang paling utama, dolarnya lompat. Ya kan? Begitu dolarnya lompat, kita bisa bayangkan apa yang terjadi buat ekonomi hari ini. Nah, itu namanya modal dai itu ikrar. Bukan cuma baca Quran, bukan cuma baca hadis, tapi membaca zaman. Sehingga dia mengerti siapa yang dia hadapi. Ini penting banget. Karena nanti akan banyak yang kita hadapi, kita tidak pernah membayangkan itu, tapi itu yang terjadi. Ayo misalnya, sektor ekonomi saja, yang paling mudah. Kita kalau belanja di toko besar, itu kadang-kadang kalau kembalian tinggal Rp1.000, dikasih permen. Ya, dan kita nggak mungkin lah Rp1.000 berdebat, oh nggak mau. Nah, hasilnya cantik, kita mau minta WhatsApp-nya. Nggak akan mungkin begitu. Iya, oke. Lihat, nih orang akan bertanya, apa hukumnya mengembalikan kembalian 1.000 dengan permen 2 yang orangnya itu ridho secara dohir. Ya, 2 aja Pak ya. Ya sudah. Oke. Sekarang permen 2 itu berapa misalnya? Katakan Rp100. Nilainya 2 itu cuma Rp200. Berarti dia punya untung berapa? 800. Kalau dia Pak, toko yang besar punya jaringan retail dari Sabang sampai Merauke. Hari itu ada 1 juta orang yang kayak gitu dari hampir 250 juta orang Indonesia. Maka dia punya uang keuntungan 800 juta. Jangan apa-apa. Cuma modal Pak, maaf ya. Boleh ya Pak ya, boleh. Oh terima kasih.
kasih Bapak, gitu kan. Jadi kan model kayak gitu, dapat uang 800 juta. Pertanyaannya Ikram, ini termasuk aklu amwalin nas bil batil? Itu termasuk cara yang tidak diridhoi Allah? Atau itu ya sudah, memang zamannya sudah seperti ini. Nah, yang kayak gitu itu tugas kita. Jadi dai yang pertama kali itu Ikram. Jadi kalau ada dai LDNO, terus uzlah di gua, ya itu sudahlah, pindah ke tarikat lah. Jangan jadi dai. Dai itu harus membaca semua perubahan zaman. Hari ini kita bisa lihat apa yang terjadi hari ini. Kan kita nggak pernah menyangka bahwa yang namanya WhatsApp, bahwa yang namanya Facebook itu akan merubah tata kehidupan manusia hari ini. Hari ini semua pemerintahan di semua negara itu kan gagap menghadapi derasnya informasi yang bisa diterima oleh setiap warga masyarakat tanpa pendidikan dan literasi yang memadai. Kita bisa bayangin, kalau di kota saya tahu, saya suka biasa bikin TikTok, biasa bikin YouTube. Tapi ada orang di desa, kita tanya, dia ngomong begini loh, Bapak kok ngomong kayak gitu, dari mana Pak? Wah, itu beritanya ada di YouTube. YouTube itu dipersepsikan sama dengan TV. Dia produk jurnalistik yang dipertanggungjawabkan. Bayangan dia, YouTube itu TV kan? Bayangan dia, YouTube itu ada pemimpin redaksinya, ada redakturnya, ada ini. Sehingga informasi yang ada di situ layak untuk kita apa kan itu? Percaya. Anda bisa bayangin, kalau seperti ini diterus-teruskan, ya mungkin bangsa ini nanti bisa saling bunuh karena nggak tahu. Kenapa saya bunuh dia dan dia kenapa saya dibunuh, dia nggak pernah tahu. Ya, kenapa nggak bisa tahu? Ya karena itu tadi. Nah, seketika kita seperti ini, nanti ada khutbah Jumat, ada pengajian, itu mulailah ya memasukkan literasi media sosial itu kepada pesan. Karena boleh jadi hancurnya satu bangsa itu kan bermula dari gosip yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ketika kemudian disebarkan secara terus-menerus, kemudian dipahami itu sebagai kebenaran. Ini namanya dalam ilmu komunikasi itu persepsi. Persepsi itu nggak bisa dilawan. Karena untuk menjelaskan persepsi, masa bisa saya ketok semua pintu rumah orang? Sebenarnya nggak benar begitu, dia kenapa usaha? Mana dia juga kan kita ketok pintunya? Kitanya juga mungkin bisa mati di jalan kalau meluruskan persepsi. Tapi persepsi itu dengan mudah hari ini dibangun. Oleh karena itu bagian dari pembangunan anak bangsa sekarang itu menyadarkan bahwa yang namanya sumber informasi, artinya perintah Nabi itu kan juga jelas bagian dari agama. Kata Nabi, betapa pentingnya sanad keilmuan. Itu kan bisa kita implementasikan ilmu dulu nih, yang kita pakai dalam ilmu hadis, itu diimplementasikan dalam kehidupan modern. Ini berita ini sanadnya dari mana nih? Ini sahih, ya kan? Apa dhaif, gitu kan? Apa-apa, ini kita harus tahu. Nah, itu namanya dai itu iqra. Dai itu iqra, merubah, melihat perubahan zaman. Ya, itu akan berlaku buat semua orang. Ya nanti Bapak bisa lihat haji misalnya. Kita nggak bisa jadi dai membimbing haji paten kayak kita kuning dulu. Mati di Mekah. Iya, karena kondisinya berubah. Kondisinya berubah. Hari ini orang mau naik haji sudah 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau Saudi terus membangun, satu hari nanti kapasitasnya dibesarkan supaya orang Sulawesi Selatan juga tidak lama menunggu. Itu bagus. Kalau bisa 5 juta sampai 10 juta, bagus. Antrian akan pendek. Pertanyaannya, Anda nanti tawaf di Ka'bah itu nggak ngeliat Ka'bah. Karena begitu banyaknya orang. Minanya bagaimana? Minanya cuma segitu, Arafahnya cuma segitu, Anda mau di mana? Musdalifah itu hanya bagian dari sejarah masa lalu. Oh, dari Mina itu ke Musdalifah. Mungkin anak cucu kita tanya, Musdalifah apa ya? Lalu bagaimana Bapak, tempat yang kecil itu dengan jalan yang terbatas, kemudian ada 10 juta orang dalam waktu yang sama? Tidak akan mungkin. Nah, yang seperti ini iqra, sehingga nanti fatwanya, pencerahannya itu selalu sesuai dengan semangat apa itu? Zaman. Jadi ini modal pertama ini, dai-dai ini ya iqra. Ya. Nah, Wali Songo kan gitu. Wali Songo itu kan belajar dari cara masuknya Islam ke banyak negara. Ketika itu Wali Songo kemudian membaca, oh iya ya, ternyata orang-orang di pesisir Jawa itu orang sebetulnya yang mau menerima kebaikan.
Tetapi pada sisi yang lain, mereka juga percaya dengan tradisi nenek moyang. Kalau langsung dihantam tradisinya, maka ego budaya kunonya yang naik. Dia pasti tolak. Maka Wali Songo itu kan membaca. Bapak bisa lihat, di semua tempat dakwah, itu beda-beda. Misalnya, Sunan Kalijogo pakai wayang. Tapi Sunan Ampel enggak. Sunan Ampel enggak pakai wayang. Bahkan permasalahan musik, wayang, itu juga menjadi debat. Gitu. Nah ini juga kita harus hati-hati nih. Kita boleh niru dakwah Wali Songo, tapi kita juga perlu jadi wali. Gitu. Kita jadi wali. Kita dakwah pakai dangdut, kiainya menikmati betul itu dangdut. Bukan jadi sarana dakwah, tahu-tahu 3 bulan kemudian terdengar penyanyi dangdutnya dikawin sama kiai. Ini kita bisa ini tema yang berat loh. Menjadi Wali Songo, tapi kita lupa bahwa kita tidak jadi Wali Songo. Bukan wali ya. Kita bukan wali. Ini namanya Wali Songo. Ya iya, Wali Songo itu kan menjadikan semua dakwah itu sebagai wasilah, sarana. Dia tidak istiqamah, dia tidak terus begitu. Kalau kita kan enggak, sudah senang terus tanpa memang evaluasi ini sampai seberapa besar ini masih dibutuhkan. Ini kan ad-daruratu tubihul mahdurat wa ma ubiha lid-darurati tuqaddar bi qadariha ad-darar yudfa bi qadril imkan idza ta'aradu mafsadatani. Itu semua kan harus menjadi sakofah seorang apa ini? Dan makanya kan Wali Songo itu kan melihatnya kayak gitu kan. Misalnya orang dulu suka misalnya kalau ada kematian misalnya ditaruhlah makanan itu di mana itu di luar. Nah, pertanyaannya ini yang dilarang sebetulnya ngasih makan orang atau mempersembahkan makanan untuk Tuhan selain Allah, kan itu masalahnya. Kata Wali Songo, syiriknya itu di situ, bukan ngasih makannya. Ya, walaupun ada orang sekarang ngajinya itu buat lama, ya. Kalau ada tahlilan di luar makan haram itu, ya. Karena hadis Nabi itu isna'u li'ali Ja'far to'ama. Itu namanya ngajinya itu belum hatam. Atau kiai belum selesai, dia pulang duluan. Ini murid yang kayak gini ini lebih banyak merusak. Ini lebih banyak merusak, ngaji separoh-separoh itu. Masih mendingan jadi orang awam. Karena kalau jadi orang bodoh, dia diam. Tapi kalau pernah ngaji, yang separoh itu yang disampaikan ke masyarakat. Dia lupa gitu. Isna'u li'ali Ja'far to'aman itu habis buat RT. Jadi kalau ada orang jadi RT bangga lah ya. Dia setuju lah dalam hadis itu buat RW, buat penanggung jawab masyarakat. Kalian tuh harus tegakkan ukhuwahnya. Ini orang sedang kemalangan, sedang sedih. Ayo kalian masak. Itu kata kepala desa, gitu. Tapi orang yang kematian itu kan tidak dilarang kata Wali Songo untuk dia bersedekah. Karena ketika di surah Al-Imran itu uiddat lil muttaqin. Siapa sih al-muttaqin itu? Kan diantaranya alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i. Senang dia sedekah, sedih juga dia sedekah. Apa enggak? Orang memang kalau sedang sakit gitu enggak boleh sedekah. Oh, buruk memang nyanyi haram ya, sulit orang bilang kalau nyanyi haram karena kita semua pernah nyanyi ya, minimal di kamar mandi lah. Walaupun kiai pernah nyanyi ya, nyanyi itu kan ilmu aswat, ada aruf dalam Islam. Adzan kalau nggak pakai lagu, wah nggak datang orang masjid. Betul ya, tetapi yang jadi masalah nyanyinya itu gimana, syairnya, kedua penyanyinya. Jadi ketika penyanyi auratnya ditutup sebatas kepantasan, kita ini kan jadi apa ini? Si Islam yang guru-guru kita apa ini? Kita ganti. Nah, ini namanya iqra. Jadi filsafat dasar yang pertama itu harus iqra. Yang kedua tentu nun. Ini wahyu yang kedua ini. Nun wal qalami wa ma yastur. Nah, yang dibaca itu ditulis.
Nah ini yang paling penting, ya, paling penting. Sebenarnya orang pintar dengan nggak pintar itu nggak ada bedanya. Bedanya sebetulnya di kemauan menulis itu. Gitu. Ya, saya ini handphone, ya, saya alhamdulillah punya santri banyak jualan handphone. Jadi kalau handphone saya sudah lama, santri juga. Ganti handphone, mana dulu saya. Kamu bisa pindahkan nggak isinya ini? Dan saya jamin tidak ada yang hilang. Kenapa? Karena saya sering menulis. Kadang kita berdialog dengan supir taksi, kita dapat nasihat. Tanpa kita, iya, dai juga harus begitu. Jangan tiap hari pakai peci. Ya, jadi Fir'aun udah lama. Dai harus merasa ditinggalkan, tidak pernah dengar orang. Saya kadang-kadang begitu. Saya misalnya hari-hari ini saya tahu udah pensiun dari khutbah Jumat. Saya udah pernah mau khutbah Jumat. Pertama sakit hati. Kalau naik mimbar itu, ayyuhan nas, itu orang tenang. Anehnya kok sudah Allahumma gfir, otomatis lah. Nggak pakai dibangunin. Allahumma gfir. Dari satu saya tahu dulu. Saya kasih hati orang tidurnya yang tapi penting. Saya tidak pernah makan jadi khotib. Ngapain? Pindah-pindah masjid. Kalau saya tahu masjid ini ada orang kenal saya buka peci saya. Saya buka peci saya pakai baju yang ala kadarnya. Tapi enak itu ditunjuk-tunjuk sama orang. Tuhan nasib takumlah. Padahal saya tahu tetangga saya. Tetangga saya, kamu yang ditakumlah. Rasanya ditakumlah itu ada rasa. Karena seaneh-anehnya orang yang tidak diri, pasti ada satu dua kata yang menyentuh hati kita itu pasti Pak. Kalau kita buka hati kita dengan lebar, kita ketemu supir, ketemu tukang parkir, ada kok Pak. Ya, saya pernah belajar dari orang kafir. Orang kafir, ya, suka berantem. Tahu-tahu jadi tukang cuci mobil Pak di Jakarta. Suka cuci mobil saya di Padang. Saya tanya, orang Indonesia Timur. Saya tanya, kamu kenapa? Kok gak kayak teman-teman yang lain usahanya gitu? Kok mau jadi tukang cuci? Apa dia bilang? Pak, saya dulu petinju. Di mana? Di Surabaya. Terus, sebulan Pak, saya kirim ibu saya jutaan. Tapi saya nggak punya apa-apa. Sekarang, saya cuma punya uang sedikit. Tapi anehnya di kampung, saya tidak bisa beli kebun. Saya tanya, kemarin yang jutaan kok nggak bisa bikin kebun? Bagaimana aku beli kebun Pak? Uang duit itu hasil dari mukul kepala orang. Saya dalam hati itu, ini orang berarti ngajarin berkah. Iya. Kan? Ngajarin berkah. Itu saya catat Pak. Saya catat. Hari ini saya berdoa kepada tukang ini. Iya ya. Dia punya uang jutaan tapi tidak berbekas dalam hidup. Hari ini kata dia, dia non muslim, ya, dia sudah bisa sumbang gereja dan sebagainya. Saya tanya kok bisa begitu? Ya, dulu kan duit saya 10 orang Pak. Semakin berdarah orang itu duit saya semakin besar. Itu nun wal malam. Itu saya kata. Guru saya dulu sekolah, saya udah tahu yang sampaikan misalnya. Tapi ada guru saya itu lucu-lucunya itu. Lucu-lucunya itu saya catat Pak. Karena cari lucu-lucu itu mahal Pak. Nggak ada di kitab itu. Tapi Ustaz bercanda, contohnya begini. Saya ingat hari ini, jadi saya bercanda itu punya syarat Pak. Di sini ini itu mahalnya gitu Pak. Saya itu kalau baca kitab dulu itu nggak semuanya saya baca. Tapi saya ambil beberapa halaman sebagai sampling. Misalnya Sahih Bukhari ada Sahih Muslim. Misalnya ini berat-berat. Apa sih bedanya? Saya lihat 3 halaman ini ada bedanya. Itu satu sampai banyak. Orang nyangka saya menguasai ilmu itu, padahal enggak. Ya, dari 1000 poin yang ada di situ, saya bisa merapikan yang penting-penting 20. Dari 20 itu saya menjadi seolah-olah saya menguasai ilmu itu. Dan nempel di benak saya karena saya tulis. Sampai hari ini ketika orang bicara, Pak Faiz bicara tentang toharoh, kita kadang-kadang mikir Pak, bagaimana cara menyampaikannya? Ya, toharoh itu kan banyak sekali. Tapi ketika dulu kita rajin nyatat, belajar kitab namanya Bidayatul Mujtahid misalnya Ibnu Rushd. Itu kan sistematis Pak. Ilmunya kok nggak banyak Pak. Dalilnya mungkin nggak ada. Tapi pembagiannya, misalnya kitabut toharoh, wal kalamu fit toharati, misalnya yang qasimu, misalnya ya, ila qismaini, toharatun minal hadas, toharatun minan najas. Dibagi-bagi. Aksamnya, itu pokoknya saya tahu Pak. Seiring dengan kita belajar, isinya kan kita punya Pak.
tapi kerangkanya nggak punya. Bapak kan sering punya ilmu, tapi bingung mau mulai dari mana, masuknya dari mana. Kalau nggak tahu cara masuknya, cara ngomongnya, ambil bagian itu yang penting, kita udah nggak bisa ngomong. Diundang Isra Mi'raj tiap tahun di masjid yang sama, kita pulang. Mau cerita apa? Nah, Masjidil Haram. Inuriyahu min ayatina. Innahu. Ketika kita tidak bisa motong, kita tidak bisa, ya kita akan menjadi itu. Karena kita tapi kalau ada orang menguraikan, kita tahu kan, oh ini ada penting, ada satu simpul saya kuasai. Sebetulnya kalau saya ceritakan di titik ini saja, bisa dapat setengah jam. Tapi kita sulit untuk mengeluarkan itu karena kita tidak biasa membaca dan juga menulis. Kita tidak biasa menulis apa yang sudah kita baca. Padahal kuncinya kata Al-Quran itu, kalau kau mau jadi kayak Nabi Muhammad, kau rajin-rajin baca. Nanti apa yang kau baca, kau tulis. Nah ini kelemahan kita umat Islam hari ini, sudah nggak baca, nggak nulis. Bacanya banyak, tapi nggak ditulis. Bilang begitu aja. Pulang, padahal sekarang nggak pantas ada orang bodoh. Orang bicara sudah direkam, orang bicara sudah serahkan sama teknologi, disimpan, itu sudah luar biasa. Nah ini namanya dua. Jadi sakofah kita, pengetahuan kita, itu tadi yang saya katakan, harus banyak iqra, harus banyak menulis. Dari situ modal utama. Nah ini belum boleh keluar, Pak. Gitu. Belum boleh Bapak, jadi dai belum boleh. Belum boleh. Kenapa? Lihat tuh, sadar itu apa? Ya beneran. Kita kan apa? Rahasia di balik susunan Al-Quran, bukan susunan mushafnya, susunan urutnya. Kalau mushafnya kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya. Nah ini kan tartib nuzulnya. Ini nggak boleh keluar kan? Kita bisa lihat kan, Nabi Muhammad ketika dapat wahyu Iqra, itu tidak menyampaikan kepada orang lain. Beliau butuh persiapan yang luar biasa. Pulang ke mana? Ke rumahnya itu. Ya, dan di situ juga itu kenapa Nabi itu istrinya harus yang 40 tahun, yang lebih tua dari ketika menikah, hampir 15 tahun di atas Rasul. Karena di sini manusiawi. Begitu Nabi dapat wahyu, kan semua sudah tahu. Nabi itu lari ke rumahnya itu setelah pulang dari menerima wahyu itu, minta diselimuti pada hari yang panas panas. Tapi karena kecemasan dan luar biasa, Nabi kan nggak melakukan dakwah. Apa bukan bisa Iqra terus panggil Abu Jahal Iqra? Enggak. Ada fase dulu Nabi diam. Ya Nabi enggak. Ini kan sebetulnya diamnya itu kan ya tentu Nabi diamnya nggak perlu lama, punya malaikat Jibril. Anda punya apa? BPJS pun nggak punya.